Pemirsa, RUU TPKS yang mandek selama 6 tahun dan akhirnya disahkan saat ditunggu korban kejahatan seksual. Komnas Perempuan bahkan menyebut Indonesia darurat kekerasan seksual karena banyaknya jumlah korban. Lalu apakah pasal-pasal di RUU TPKS sudah sesuai harapan dan apakah RUU ini secepatnya dapat diundang-undangkan? Saya akan membahasnya bersama dua narasumber yang telah hadir melalui Zoom, yaitu Bukhari Yusuf, anggota DPR RI, fraksi PKS, dan Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komnas Perempuan. Ya, selamat malam, Bapak Bukhari dan Ibu Mariana. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Mariana dan juga penyiar TV. Baik. Salam Pak Bukhari. Waalaikumsalam Bapak Bukhari. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Bukhari terlebih dahulu. Ini kita bahas tentang RUU TPKS di mana fraksi PKS menolak untuk masuknya RUU tersebut untuk dibahas. Bisa dijelaskan Pak Bukhari, apa dasar keberatan dari fraksi PKS sendiri menolak RUU TPKS ini untuk masuk dalam pembahasan di legislatif? Ya, pertama saya ingin menegaskan yang kesekian kali bahwa PKS sangat setuju terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan tindak kekerasan seksual. Itu harus dicatat. Bahkan kalau perlu pada tingkat tertentu hukuman itu sampai hukuman mati. Jika itu kemudian mempersyaratkan. Ini harus dicatat kepada publik dan media harus tahu, dan PKS sangat concern dalam kaitannya melindungi korban dan dalam kaitannya memandang terhadap kekerasan seksual itu menjadi penting. Yang kedua, PKS juga berharap dalam mendesain rancangan undang-undang ini bukan bersifat sektoral atau bukan bersifat parsialistik begitu. Tetapi kita berharap RUU ini harapannya menjadi RUU yang komprehensif. Apa maksudnya? Kalau RUU ini sebenarnya concern-nya itu adalah untuk melindungi korban dari seksualita, maka korban dari seksualita itu ada kalanya korban karena kekerasan, ada kalanya korban karena seks suka sama suka, ada korban karena penyimpangan seks. Penyimpangan seks itu bisa saja LGBT, laki sama laki, perempuan sama perempuan, ada pedofil, dan seterusnya. Nah, di dalam RUU ini sama sekali tidak memuat atau tidak mau memuat atau tidak berkenan memuat suatu ketentuan yang melarang terhadap perbuatan yang bisa menimbulkan korban akibat seks bebas atau suka sama suka, atau juga tidak melarang, tidak ada ketentuan yang kemudian melarang adanya praktek seks bebas, seks penyimpangan. Nah, padahal dua hal itu menimbulkan korban yang tidak sedikit. Luar biasa korbannya, bahkan lebih sangat besar. Kita mesti tahu, di dalam membuat suatu undang-undang atau regulasi apapun, itu merupakan satu cara kita melakukan rekayasa sosial. Apa yang kita tuangkan di dalam undang-undang itu, itulah sebenarnya yang kita inginkan dari desain sosial kita. Dalam kaitannya RUU ini berarti kita ingin mendesain moral anak bangsa kita seperti apa. Nah, kalau kemudian yang hanya kita perhatikan itu justru hanya korban karena kekerasan saja, khawatir yang kita khawatirkan, sesuatu yang sangat kita khawatirkan, itu adalah ya yang penting kalau tidak ada kekerasan. Jadi kalau kemudian yang penting tidak ada kekerasan, maka ini akan bisa menimbulkan spekulasi. Kalau begitu, boleh dong kita melakukan hubungan di luar nikah, suka sama suka, atau tidak ada kekerasan. Padahal ada timbul adanya korban, yaitu kehamilan di luar kehendak, sehingga menimbulkan aborsi. Kalau begitu, kita dong boleh melakukan tindakan seks menyimpang, laki sama laki, atau LGBT, atau pedofil, lalu seterusnya. Padahal itu kemudian menimbulkan korban. Penyebaran HIV itu adalah sumber terbesarnya itu karena hubungan satu jenis, laki sama laki misalnya. Nah, kalau itu kemudian
kita abaikan, maka harapan kita mendesain terhadap anak bangsa sesuai moralitas yang dituangkan di dalam Pancasila itu khawatir nanti akan bisa menjadi terkecohkan. Mungkin kalau di negara-negara barat yang mereka memang konstitusinya tidak berdasar kepada nilai-nilai keagamaan atau keagama, maka seks bebas, maksud saya seks yang penting suka sama suka itu menjadi sesuatu yang oke, jadi solusi mereka. Tapi bagi negara Indonesia yang jelas-jelas di dalam pembukaannya maupun di pasal 29 itu jelas negara berdasar kepada ketuhanan yang esa tentu tidak tepat. Nah, yang ketiga, bahwa beberapa waktu yang lalu kita juga ingat bagaimana misalnya judicial review oleh AILA yang terjadi pada tahun 2017 ya, yang dilakukan oleh AILA terkait dengan pasal-pasal di KUHP, khususnya pasal 285, pasal 284, dan pasal 292. Ya, baik Pak Bukhari, berarti PKS menolak dalam artian sebenarnya mendukung untuk adanya undang-undang yang mendukung kasus pelecehan khususnya kepada perempuan, tapi kurang komprehensif karena ini perlu ada yang mendesain moral anak bangsa. Saya langsung ke Ibu Mariana. Bu Mariana, bagaimana Anda menanggapinya? Apakah memang kurang komprehensif dengan adanya RUU TPKS yang saat ini tengah dibahas? Ya, memang dari Komnas Perempuan sendiri sebetulnya juga punya pandangan bahwa RUU tersebut belum komprehensif, tapi dia jauh lebih baik daripada tahap-tahap atau proses di awal-awal sejak 2017 yang lalu ya, kami mengawal sejak tahun itu. Dan tetapi kan semua ini melalui proses demokrasi, pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Ada fraksi yang setuju, setengah setuju, ada yang tidak setuju sama sekali, itu adalah bagian dari proses demokrasi. Tapi bahwa Komnas Perempuan memberikan rekomendasi sebagai kewenangannya sebagai lembaga negara untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan itu bicara berdasarkan data. Data yang dimaksud adalah seberapa banyak orang yang menderita akibat kekerasan seksual, seberapa banyak orang yang bahkan sampai bunuh diri, apakah itu perempuan, laki-laki, anak-anak, dan paling banyak memang perempuan sebagai akibat dari kekerasan seksual. Jadi dari semua penderitaan yang memuncak angkanya sampai hari ini, yang kemudian anak-anak pun menjadi sasaran atau menjadi korban di sekolah-sekolah ya, bahkan di lembaga-lembaga agama, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan itu. Bahkan orang tua sekalipun tidak mungkin bisa mendampingi mereka di saat mereka ada di sekolah asrama atau pesantren. Maka bagi saya RUU ini adalah sebuah kemajuan yang berarti dan semoga masih ada perbincangan atau pembahasan yang bisa melengkapi ini secara komprehensif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, Mbak. Terima kasih. Baik, Ibu Mariana, berarti ini adalah salah satu upaya awal yang cukup baik dengan adanya RUU TPKS ini. Baik Pak Bukhari dan Bu Mariana, nanti perbincangannya akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom.